زكاة العائلين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين سيد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه المجاهدين القادرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Fauzin, Bapak Fakhruddin, Bapak Sutikno, Ustaz Nuruddin, Bapak Aziz Syukron dan seluruh para guru-guru pendamping di Kecamatan Semarang Barat yang mendelegasikan putra-putrinya di SDI Al-Azhar 25 pada pagi hari ini, dan semua adik-adikku sekalian semuanya calon-calon ahli surga semuanya, calon-calon hafidul Quran semuanya, calon-calon pembawa bendera menjadi kebanggaan orang tuanya, dikawal oleh bapak ibu guru yang ganteng-ganteng yang luar biasa, apalagi Ustadz Nuruddin tadi lemune koyo Farhan Abbas, Pak Nuruddin malah koyo Prabowo, Pak Fauzin ini malah koyo Mayor Teddy. Bapak Ibu dan adik-adik yang dimuliakan oleh Allah, majelis ini adalah majelis yang mana dinanti-nantikan dan dirindukan oleh semua orang. Kenapa? Setiap ada khosbil Quran maka akan turun 60 malaikat, bahkan 60.000 malaikat turun untuk mendoakan kita. Masya Allah. Adik-adik, andai kata pahala itu diwujudkan berupa harta, maka semua akan beribadah semuanya. Tidak ada orang maksiat. Orang ibadah kok misalnya kok dikasih pahala langsung jebret, itu berupa duit sak gepok misalnya, maka tidak ada orang maksiat, semuanya beribadah. Betul tidak? Kalau ada orang maksiat kok langsung sirai melendung umpama, tidak ada yang berani maksiat, betul tidak? Maksiat sirai melendung, kasari tanggane, wah awas dong mau jahilin sama teman-temannya, ya mau ngeprank, mau bully, lagi musim bully-bulian ini ya, maka pemerintah akan melarang membuli teman-temannya. Nanti ada pasalnya itu, kalau membuli kena hukuman gitu ya. Kenapa? Karena bikin anak yang lain itu down. Nah sekarang ini karena musim TikTok, musim medsos, ada Instagram, ada macam-macam medsos, maka banyak sekali konten-konten yang berakibat ujung-ujungnya itu masuk ke tralis besi. Naudzubillah min dari bikin konten kok menyesatkan, misalnya ya bisa tukar menukar suami istri, bayangin ya, ada konten kok seperti itu bukan konten, itu penyesatan. Dan selalu setiap tahun itu ada penyesatan seperti itu, setiap tahun dari dulu. Pak Amin ini itu menyuluh agama Kota Semarang bersama istrinya Pak Fauzin, ya Bu Hajah Syafiatun atau Bu Sofi Al-Hafidhah, itu selalu mengadakan penelitian gitu ya. Berapa sih jumlah aliran sesat yang ada di Indonesia? Ternyata itu sampai ratusan. Nah, setiap ada konten-konten yang menyesatkan, adik-adik tolong jangan ikut-ikutan. Tidak semua harus diposting, tidak semua harus diunggah, tidak semua harus menjadi guyonan. Adik-adik, ada 3 hal yang tidak boleh buat mainan. Ada berapa adik-adik? Ada 3. Yang pertama yaitu ibadah. Ibadah itu nggak boleh buat mainan. Adik-adik kalau sholat ya sholat saja, nggak usah usir karo kancane. Koncone wis sholat kan Allahu Akbar sudah tenang, dijunjung karo kancane liyane, cocok tarik mobil.
Ayo siapa pelaku di sini? Insya Allah tidak ada karena kalian anak soleh. Allahumma tepuk tangan untuk kita semuanya. Ada yang lagi enak-enak asik-asik sholat sudah khusyuk dibisiki sandalmu cipokan kamu oleh dari Jogja. Adik-adik tahu tulisannya apa? Tulisannya wajahmu dieker-eker coro. Lo bayangin kalau adik-adik misalnya sholat Jumat yang depan ada tulisan kaos yang gede di belakang wajahmu dieker coro. Pasti baca tidak kira-kira? Baca Allahu Akbar wajahmu dieker-eker coro. Langsung jangankan adik-adik tulisan yang gede di punggung merek sarung kita saja. Adik-adik kalau pakai sarung itu biasanya mereknya kan di belakang ya, itu di belakangnya adik-adik itu pasti juga akan membaca Allahu Akbar wajimar itu 120.000 malah lebih tergane malah ada. Nah, ada juga biasanya kalau ibu-ibu itu nyambi gusah pitik. Oh, di luar sana ada ibu-ibu sholat gusah pitik. Allah Akbar. Beras lali rati tutup. Ayam naik. Notolin ibu-ibu. Batin tapi ya, kalau ngomong kan batal ya kan. Beras sekarang malah didotol ya. Tidak kalau bangku dah, rasu sahur dah. Ya batin seperti itu. Akhirnya golek cisu yang untuk busai dolin alatnya nas untuk birobin nas malikin nas dosi cilik sudah disin gede. Nah karena kurang keras akhirnya ayamnya enggak ngefek gitu nonton terus. Akhirnya cari yang lebih kencang lagi. Apa? Al-Ikhlas. Waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Nah karena hus somadnya itu maka ayamnya mencolot terus. Nah maka adik-adik ada 3 macam yang tidak boleh buat mainan. Yang pertama tadi apa? Ibadah. Gak boleh buat mainan. Wong imamnya sudah ngomong sawu subuh fakum fa inna tasbihata subuh fi min tamamis shalah lurus rapat. Adik-adik malah kadang-kadang ada yang edak-edakan sikil. Ya kan? Karena suruh rapat sama imamnya sudah rapat malah jendeke malah ulik-ulik kancane. Nah, akhirnya balas-balasan terus senggol-senggolan del terus akhirnya ngeplak siraplok. Nah akhirnya tukaran. Di sini tidak ada pelakunya ya. Nah, alhamdulillah karena panjenengan semua kalian semua anak-anak soleh dan soleh. Amin Allahumma amin. Masya Allah caranya nganggo budul dewi-dewi ya. Nah, rata-rata ya kayak anak-anak yang MTS itu makbul gitu ya. Nah, kalau ibu-ibu lain lagi biasanya kerudungnya itu makbul terus kanan kiri disamperin gitu ya terus ditarik mak. Ada lagi yang kayak mamah dede double 3 ya. Pertama pakai ciput, habis pakai ciput pakai yang langsungan kayak kalian ini sehingga dobi tulas tengah di pasar Karangayu. Nah, gitu. Ya, setelah itu pakai los-losan. Wah, isinya dom jarum semua. Saya sampai batin itu juga mau paku puntur gitu ya. Macam-macam. Nah, ini hebatnya Indonesia ini wah luar biasa. Indonesia ini kaya akan kreasi-kreasi ya. Ibu-ibu, mbak-mbak itu di luar sana banyak yang kerja di SPBU. Sekarang juga banyak mbak-mbak kan di Arab Saudi. Arab Saudi. Arab apa? Oh Arab Saudi. Arab Saudi itu nggak boleh perempuan itu bekerja. Dikurung terus nih rumah dulu. Kalau di sini nonton Ikatan Cinta sama Suara Hati Istri. Maka di sana itu perempuan-perempuan itu gendut-gendut gitu. Kenapa ya? Wes karena makan dulu.
nonton TV dulu gitu ya. Di sini pekerja semua, alhamdulillah. Ini yang menjadikan Indonesia ini makmur dan subur. Kemudian yang kedua, adik-adik tadi yang pertama yang gak boleh buat mainan apa? Ibadah. Yang kedua adalah saat tidur atau istirahat. Oh ini gak boleh ya adik-adik. Kalau temennya lagi tidur misalnya pas istirahat saking ngantuk karena tadi malam begadang tadarus Quran, alhamdulillah. Adik-adik biasakan one day one juz, satu hari satu juz, insya Allah. Dicicil boleh ya, kan 10 lembar tuh ya. Kalau yang ayat pojok itu 10 lembar, kita boleh 2 lembar waktu tuh, 2 lembar asar, lembar maghrib, isya, subuh. Itu satu hari bisa 1 juz. Selama 1 bulan penuh Ramadan kita sudah bisa khatam sekali khataman, insya Allah. Biasakan sejak kecil. Pak Amin dulu juga seperti itu. Pak Amin dulu malah awal-awalnya waktu ngaji itu udah kayak kalian. Sekarang ada Kiroati, ada Ikro, yang Bu'a, Al-Barqi. Metodenya banyak sekali. Dulu waktu Pak Amin kecil seperti kalian itu adanya juz amal. Orang Tegal mengatakan turutan. Warnanya biru dibuka dia ono gambare klopo wit klopo karo Ka'bah Madinah, ya kan? Itu dulu dieja loh adik-adik, nggak kayak sekarang. Dulu dieja alif patah tanwin, analif kasroh tanwin, inalif dumat tanwin, un, babata tanwin, banaba kasroh tanwin, binaba dumat tanwin, bun. Wah jangan kayak dulu itu ainakum itu nggak boleh langsung dibaca, harus dieja. Alif ya mati fatah ainul fatana kamim mati domakum ainakum. Lama kelamaan ya banyak metode, akhirnya diejanya itu boleh sing lucu-lucu. Jimpata saya patah ya saya, jimpata jaga patah kajaka, kapataka ya patah ya kaya, ropata roya patah ya raya, saya jaka kaya raya. Keren. Pak Amin ini pernah jadi guru TPQ. Ternyata guru TPQ ini luar biasa kesabarannya ya. Ternyata adik-adik ini masya Allah. Kalau di sini mungkin kalau gitu ya. Oh, nggak tahu kalau di luar. Terus ada nyekel HP main FF. Oh, nanti kita pelaku kabeh gitu ya. Kemudian apa? Mobile Legend gitu ya. Wes ditekoni karo ibune nduk. Dompet ibu mana ya? Malah jawabnya kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Apalagi dulu tidak pernah dikasih ASI, air susu ibu, dikai air susu sapi. Wah, sak ini dikongkon karo Pak Nenang, bapak tukang rokok. Jawabnya kayak sapi. Kenapa? Karena dulu tidak dikasih air susu ibu. Terus pada nyetel HP, gitu ya, lupa dengan semuanya. Nah, ya, ibadah yang pertama. Yang kedua adalah saat istirahat. Adik-adik nggak boleh temannya ada lagi istirahat, ngantuk berat, kemudian waktu istirahat, kemudian tidur karena malamnya begadang tadarus Quran, terus diulik-ulik, disogohi, gitu ya. Itu tidak boleh. Kenapa? Mengganggu orang tidur, hukumnya haram. Padahal dia sedang beribadah, betul tidak? Naumus shaim ibadatun, tidurnya orang puasa itu ibadah. Tapi jangan dibalik itu. Yang benar adalah naumus shaim ibadatun, tidurnya orang puasa adalah ibadah. Tapi jangan dibalik, ibadahnya orang puasa adalah tidur. Pelajaran malah tidur, tidak boleh. Pelajaran ya pelajaran. Kalau mau tidur waktu istirahat atau sudah selesai semua kegiatan, pulang terus kita tidur istirahat. Jadi nggak boleh kita buat mainan anak-anak atau teman-teman kita itu dikileng-kilengi, kemudian disogok-sogok waktu istirahat, haram, tidak boleh. Satu ibadah, dua waktu istirahat. Yang ketiga saat makan. Ada tidak boleh ya saat makan main-mainan ya, dilempar-lempar makanan, buah, terus makanan apa gitu ya,
itu dilempar-lempar, diuncap-uncapke kayak ndak kanggo itu ndak boleh. Nah, biasanya adik-adik kalau dulu mbah-mbahnya Pak Amin itu bilang, nek maem dinteke, ora dinteke pitike do mati. Nah, anak sekarang malah jawab aku lagi pitik ya. Ada lagi yang jawab, nek dikeki pitik malah pitik lemu-lemu. No. Kalau udah habis kasih ke ayam-ayamnya malah lemu. Artinya apa? Walaupun orang tua dulu itu berpesan ojo ngono, ya makanan harus dihabiskan. Kenapa? Kalau tidak maka pitik itu mati. Itu apa? Karena kita tidak boleh menyiapkan makanan. Oh, apalagi sekarang ini beras mahal kan? Telur naik, beras naik, cabai naik. Satu tok yang nggak naik sekarang sandal, tingsor, sandal itu, sama sepatu ya kan? Oh itu di bawah terus. Nah, yang lain naik semua. Kenapa? Ya karena memang fase-fase seperti inilah kita ini adalah menungso itu anaknya zaman. Jadi mau tidak mau harus ada perubahan. Dulu kalau kita beli kartu HP itu 1.350.000. Waktu itu Pak Amin punya Telkomsel itu nomor cantik harganya 1.350.000. Itu pulsanya 500.000 waktu itu. Sekarang nggak ada harganya. Nomor-nomor digelar yang cantik-cantik itu nggak payu, nggak laku sekarang. Yang penting HP-nya aktif, WA-nya aktif, sungguh TikTokan. Wah, apalagi bisa buat sholawatan. Adik-adik jangan mengira kalau TikTok itu selamanya terus jelek, bisa buat kebaikan. Oh, ya. Cuman sekarang kreasi-kreasi sholawat itu kadang-kadang terlalu berlebihan. Mungkin saking bunganya bersolawat gitu ya. Wah, iku. Kayak pelaku kita ya dancer soalnya ya. Pak Nurdin ini adalah pengurus Nahdlatul Ulama Ranting Muti Harjo Kidul ya. Wah, lemune ra karuan gemoy ya. Dancer namanya iku saking ulama kan itu kan alamat bocah gitu ya. Saking senengnya, saking bunganya mungkin ya. Oh, itu kalau menurut MH Ainun Najib beliau mengatakan wong kuwi lagi jadab itu ora iso dipaido. Jadab itu apa? Edanan karo Gusti Allah, edanan karo Kanjeng Nabi. Ngerti enggak yang di video di TikTok itu ya, nafsu tinggi, nafsu ini kaya itu menurut MH Ainun Najib itu lagi pas apa endingnya itu ya lagi wah jadab itu ya. Ya wes delenge no tetep wae pokoke semua kesamplung tongkate kancane yo ku hasil iki mah ngono. Kenapa? Kata lagi asik-asiknya seneng-senenge. Ada lagi seneng-senenge diganggu yo wong mestine. Nah itu untuk pemula-pemula tidak apa-apa. Tapi kalian yang sudah biasa-biasa kalau action, acting atau pas lagi memang pentas ya yang penting ya. Yuk bersolawat yuk. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad. Pak Amin juga bangga karena sekarang yang puji-pujian sholawatan di masjid musola itu justru adalah teman-teman kalian sebaya sama kalian, anak-anak remaja masjid. Alhamdulillah, itu habis selesai adzan kemudian anak-anak pada sholawatan. Inilah fungsinya kalau medsos itu untuk kebaikan, ya. Nah, anak-anak di tempat saya, tempatnya Pak Amin, itu kalau habis adzan itu pada bikin lingkaran, mereka mubung gantian. Lagunya itu Kanjeng Nabi Muhammad dilahirke ana ing Mekah taune tahun gajah, tahun gajah. Ni Siti Aminah ramane Sayyid Abdullah, Siti Khadijah, si Aisyah, si Aisyah. Salatullah ala Toha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Dadar banane yang nganggo mic. Namanya pengajian minal yidin. Tidak tiba pas poso sisa pas ramai dani. Ini ada mejanya nggak ada bedanya. Ya, ada mejanya nggak ada bedanya baru kali ini. Ada puasa. Pak Amin kemarin ngisi pengajian di Gunung Pati, itu di sana Pak Amin minta karena mejanya ini kok kosong, saya bilang biasanya meja itu biasanya wonten kopine, saya bilang gitu. Terus yang datang malah jeruk, ya, terus tak sebut-sebut terus kopa kopi. Terus saya bilang biasanya kopi itu ada ibu-ibu itu nyeletuk kayak gini, nggak usah anami cerewet. Ya jadi ibu-ibu itu seperti itu. Tapi akhirnya ya gawe no, tapi sekali bikin itu gelasnya gede jumbo. Saya juga matur Bu, ini butuh ngopi ngokop. Ini namanya pengajian malaikatan ya, karena nggak makan nggak minum, itu rotok irit gitu ya. Tapi sejuk ya, alhamdulillah puasa kita semoga sampai akhir dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya, ada kebanggaan ya, anak-anak kita Pak Fauzi luar biasa. Si ngebai masjid musola juga anak-anak kita sekarang pakai sepeda listrik ya kan. Wah itu kadang-kadang naik kebanteran sini ngageti kancane ya, ngageti orang-orang tua itu mak juga gitu. Wah boncengan cenglu tahu bonceng telu ya. Wah bukan dari pola, jadi nggak boleh seperti itu ya. Berjalan harus di sebelah kiri dan kalau belok harus hati-hati, harus dipelankan ya, direm ngarep buri belok jelek. Kemudian belok pelan, terus klakson. Itu caranya. Kemarin kan banyak video-video anak-anak sakar yang bermuter mau wes orang nganggo sontel lingah imo beran. Kayak piting ngono ra ingah imo ra apa-apa. Mripate kanan kiri. Lah kalian kan maju terus gitu ya. Ora ingah imo yo ora ketok. Lah sampean kan manusia, ya kan? Bangsa wong. Kudune ingah imo. Lah kok numpak sepeda listrik kok buanter menggoe mampus gitu ya. Wah akhirnya ger dari belakang. Nah ini penting adik-adik, jangan sampai ada pelanggaran naik sepeda listrik di tengah jalan ya, harus ada di wilayah kita sendiri. Semua ada aturannya adik-adik ya. Tidak boleh mengendarai sepeda listrik di jalan besar. Setuju adik-adik? Setuju adik-adik? Setuju ya. Ini dalam rangka mengikuti peraturan pemerintah yang harus kita sampaikan supaya ini demi keselamatan kalian adik-adik. Masa depan kalian masih panjang,
ojo sembrono ya, di eman-eman awake insya Allah. Nah, di tempatnya Pak Amin juga biasanya selawatannya seperti itu. Terus ada lagi Allahul kafi Rabbunal kafi kosodenal wajadenal kafi likuling kafi kafanal wanimal kafi alhamdulillah. Dulu yang baca ini hanya yang ahli manakib seperti Pak Nurdin ya, yang ini kenal soalnya jadi manakiban terus enak kok, makanya lempu manem ingkung terus ya Pak Mami ingkung terus ingkung Pak Nurdin itu satu kelurahan dengan saya Muki Harjo Kidul. Kemarin Pak Fauzin banjirnya itu sak dodo Pak Nurdin. Aslinya kudune dikai santunan. Nah, beras sirup minimal THR lah gitu. Nah, Pak satu dada, ya kan? Sampai sekarang di tempatnya Pak Nurdin masih di atas mata kaki Pak. Nah tempatnya saya, adik-adik tempatnya Pak Amin itu di sebelah timurnya, namanya Grian Dempel Baru. Kalau Pak Nurdin itu ada di Mukti Harjo sebelah barat, jadi masuknya Mukti Harjo Indah. Kalau Pak Amin Mukti Harjo Kidul itu kemarin satu pusar dewasa saudel adik-adik banjirnya. Jadi keluar dari rumah saudel di masjidnya Pak Amin itu 2 hari gak buat traweh. Kenapa? Karena kena banjir, rong dino perai. Muadzin seneng asih ora adzan. Ya alhamdulillah Pak, namanya Pak Agung. Ya alhamdulillah Pak, bojomu bojone awakmu perai rong dino. Ya kan? Oh, terus semuanya serba laris. Yang laris apa biasanya? Ya biasanya ya mie instan gitu. Karena apa? Banyak dibeli sama orang untuk bantuan telur, wah udah dino orang ini mami ini telur sampai anaknya Raja Bares itu yang jual seragam itu namanya Haji Arif. Itu tetangga saya Pak Amin akses keluar gak bisa gimana ini Pak Amin renang oh iya teman Amin persediaan di kulkas sudah habis Pak Amin podo aku yang ngomong sapo kok yo sambat aku yang ngomong podo gitu ya alhamdulillah ada masih bisa sahur dan buka puasa. Alhamdulillah itu ujian terbesar. Tapi Bapak Ibu dan adik-adik kita masih beruntung. Barangkali adik-adik yang juga rumahnya pernah 2 hari yang lalu atau berapa waktu yang lalu kena dampak banjir. Itu yang di Karanganyar, Demak, yang di Jepara. Itu kemarin 2 hari yang lalu itu kena banjir sampai setinggi 3 meter adik-adik. Bayangin 3 meter. Masya Allah, Pak Amin aja satu pusar aja udah mumet shock gitu ya. Di sini 2 itu dok. Nah, 3 meter itu menenggelamkan apa? Rumah satu genteng. Mobil sekumpal kambul. Ya Allah. Padahal baru selesai 2 bulan yang lalu baru dibersihin karena dampak banjir sekarang jebol lagi ya Allah. Kenapa bisa demikian? Karena alam sudah mulai bosan dengan kata siapa? Epic ya, ya kenapa? Karena sudah tua. Tapi sebetulnya enggak juga. Kenapa? Zaman Nabi Nuh itu kan yo anyar-anyarain dunia ini. Tapi nyatanya juga banjirnya malah melebihi banjir yang ada di Karanganyar. Saat dunia kalau kabeh, wong kabeh mati kabeh tinggal 80 orang. Yang iman itu di atas kapal, ono sing mancung, ono sing pesek, Jumadi, Jonodong, Selamat, Jono, Turkiyem, Saropah, Ngatingi, barang. Tapi semua orang beriman itu di atas itu. Jadi kita adik-adik itu salah satu keturunan dari 80 orang yang ada di kapalnya Nabi Nuh itu. Maka la fadla li arabiyyin wala ajamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada yang lebih utama baik itu orang Arab maupun yang bukan Arab sing mancung atau sing pesek kecuali takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka adik-adik sing ganteng aja merasa ganteng, sing orang tuanya kaya juga tidak boleh merasa kaya. Aku ane wong sugih yo gengsi nono berteman sama dirimu tidak boleh. Ojo milaki kancane. Oke, adik-adik? Oke ya, kita ini sama-sama belajar, tidak boleh kita saling mencaci, memaki dan membuli temannya ya. Itu dosa besar adik-adik. Nah, tempatnya Pak Amin adik-adik seperti kalian ini, waktu kumpul, gak usah diperintah loh, tahu-tahu berangkat ke masjid bikin lingkaran.
Bacanya apa tadi? Bacanya Allahul kafi wa bunal kafi wa sotenal kafi wa jatenal kafi ikuling kafi kafanal kafi wa nimal kafi alhamdulillah. Mic-nya itu muter keliling, gantian. Nah, ada satu anak yang nggak mau diganti, mentang-mentang suaranya apik mungkin tak kali terus bikin. Nah, akhirnya sebelahnya kan emosi, baru ditarik mic-nya begini gantian tuh bias ngono. Ya ngono kok mlebu corong dhuwur. Pamit yo kaget apa to kae corong masjid ana suara gantian tuh bias ngono. Nah, adik-adik tidak boleh ngomong seperti itu, bisa membatalkan pahala puasa. Janji adik-adik ya. Qaulan sadida, anak yang soleh itu selalu mengucapkan kalimat yang baik. Ina ila terus cenderungane ina dapat alhamdulillah, sangune tambah alhamdulillah, wetenge warak alhamdulillah, wetenge ngeleh innalillah. Jadi perut lapar kita itu jadi ibadah, ujuk-ujuknya jadi ibadah. Diam kita adik-adik, kalian diam saja, itu sudah seperti orang yang berzikir. Apalagi berzikirnya orang puasa, itu diberikan pahala oleh Allah seperti pahala sholat sunnah adik-adik. Sholat sunnahnya diberikan pahala seperti sholat wajib. Sholat wajibnya orang yang berpuasa diberikan pahala 70 kali lipat. Alhamdulillah. Nah, saya mohon adik-adik ini menjadi kebanggaan di masyarakat. Apalagi yang di SD Islam Al-Azhar ini ada Islamnya, harus Islami, mendidik generasi yang Islami menggapai syafaat Al-Quran di bulan Ramadan. Adik-adik, Pak Amin dulu lulusan SD Islam, namanya SD Islam Hasanuddin 1 di Brotojoyo, Panggung Kidul, Semarang Utara. Tapi sekarang sekolahnya itu sudah dipuk. Nah, Kuning Wodorejo. Itu Pak. Jadi sekarang ini wah, tapi Pak Amin bangga sekolah di situ walaupun di Wodorejo sudah diruku ya. Kenapa? Ya karena ya ada sesuatu hal gitu ya. Nah, pada saat itu Pak Amin itu walaupun tidak sekolah di madrasah dunia, tapi SD Islam Hasanuddin 1 waktu itu ada masuk sore khusus ngaji tahasus. Loh, bayangin SD Islam itu selalu ada Islamnya, selalu ada religinya, nggak sama dengan yang lain. Ini tidak menyampingkan yang SD yang lain tidak ya. Tapi ini biasanya kalau SD kok ujungnya ada Islamnya, itu biasanya memang ada nilai plusnya. Pak Amin dulu seusia kalian itu sudah menjadi kori juara tingkat kecamatan Semarang Utara di Festival Anak Soleh. Tepuk tangan. Apalagi sekarang ada maksi, ada macam-macam. Pak Fauzi biasanya yang awal itu ya. Anak-anak harus punya eksistensi, punya kemampuan, punya bakat, jangan terpendam, harus disalurkan ya. Dulu Pak Amin ini senang adzan Pekalongan terutama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu Pekalongan ya. Nah, kalau masjid Agung Jawa Tengah kayak di Haromen, kayak di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Allahu Akbar. Nah, itu kalau mic-nya itu ada ekonya. Ya dulu itu seusia kalian loh. Bidali, loh Pak Amin dulu seusia kalian itu udah bidali. Siapa yang nyuruh? Kiai Haji Syukri Dovir. Kiai Haji Syukri Dovir itu kakaknya Kiai Haji Zamah Sari Dovir, mantan rektor IAIN Wali Songo yang sekarang mungkin almarhum gitu ya sudah itu. Nah, yang Kiai Haji Zamah Sari Dovir kakaknya ada di Brotojoyo 2 waktu itu, Kiai Haji Syukri Dovir. Saya dipanggil, Amin, Asyap, waktu itu udah ada Asyap gitu ya. Nah, yang ada sekarang yang Asyap 86 gitu ya. Nah, Amin, sini. Dalam Kiai, kamu sekarang harus latihan pegang mic.
Tak kira itu banyak kelotok sebenarnya kau bilali aku gitu ya. Akhirnya bilali karena nggak siap, akhirnya kami sosokan kebablasan. Pak Amin bilali bisa dandang solo sunat tarawih rokaat ini harusnya kan jami antara rahimakumullah gitu ya. Ini so kebablasan nih solo sunat tarawih rokaat ini mustaqbilan bilali. Ada lillahi ta'ala. Yo jamaah bengok Allahu Akbar gitu ya. Wah, langsung dijadi kubluk waplek ngono iki. Salah. Nggih yai karena yo persiapan aku ya ngono ya. Iya itu. Waktu itu Pak Subidovi itu sangat dibawa banget. Mau diredep apalagi setelah Pak Amin ini mondok di Futuhiyah Meranggen 6 tahun adik-adik. Lulus dari SD Islam Hasanuddin, sudah khatam Quran 3 kali, langsung di pesantren Futuhiyah Meranggen ngaji dengan Ki Muhyiddin gurunya Ki Marwan, maksudnya berguru ke Ki Marwan. Ki Marwan Jagung berguru ke Mbah Yai Arwani Kudus. Seperti itu sanatnya. Jadi ngaji harus ada sanatnya, dari kamu ke guru kamu ya, dari kalian ke gurunya sampai kontak mati tondo konbar. Ya harus ada sanatnya. Kode ternyata. Memang kode hasilnya. Paling nanti naik 9:30 ya oke. Dewasa aku ngomong karo bojoku, no, aku 9:30 munggah. Engko jam 10:30 paling wis mentok awakmu di RA Jelakah, RA Wali Songo. Jadi istrinya Pak Amin ini adalah dosen TK. Dosen tapi dosen apa? TK Rodotul Atfal di RA Wali Songo. Ketua yayasannya Dr. PhD Pak Izzuddin yang ahli falak itu. Nah itu ya, ini mesti yang ngenteni jadi 10:30 ya. Biasanya yang WA saya biasanya Dut tekan bidut. Ya istrinya Pak Amin itu kalau panggil Pak Amin Dut tekan bidut. Nah ya, padahal saya itu di luar kadang-kadang itu dulu kan di MMT kan sering ada foto-foto saya pakai kacamata gitu ya, jadi kayak Muhyiddin Iskandar. Tapi Pak Amin kalau nggak pakai peci, pakai kacamata, terus pakai baju yang lengan pendek terosok, katanya kayak Anas Urbaningrum. Tapi kemarin Pak Amin dicepu dulu itu misi pengajian, turun dari mobil ada ibu-ibu ngelotok kayak gini. Ih, ini lemu-lemunya kayak kirun nih. Kayak kirun jadi. Tapi saya tidak pernah manggil Anas Urbaningrum, Cak Imin atau kirun, tidak pernah. Mesti manggilnya gendut. Loh, tapi panggilan gendut itu malah panggilan spesial malah ya. Iya, karena saya senang panggil gendut daripada burot. Adik-adik yang dimuliakan oleh Allah, materinya mana jadi Bapak dengan undang saya di halal bihalal, Pak Faru udah lama gak manggil saya itu. Tahu-tahu jadi saya tak tunggu besok tak kira mehono pengajian di tempatnya beliau gitu ya. Tadi ketemu ini sapopo. Alhamdulillah. Dulu saya ingat di Pak Farudin itu halal bihalal itu sotonya seger soalnya ya. Padahal bisa banget 6 tahun atau berapa itu Pak. Di museum juga pernah guru. Oh ya di museum ya, di museum. Pak Amin ini ada di mana-mana, kadang-kadang juga di TVRI. Nah ini nanti Ramadan Pak Amin juga ngisi di TVRI. Kalau Jumat sore di Radio Dais Masjid Agung Jawa Tengah on air 107,9 FM. Itu asal umumnya juga radio. Betul, HP ya. 107,9 itu radio Dais. Jangan keliru 103,6 itu radio pop pasar singgul cepet payung nih. Ya, Bapak Ibu. Nah, aku mau cerita apa nih mau lanjut. Soto. Posa-posa malah bahas itu gitu ya. Nah, jadi itu gini adik-adik ya. Jadi kira-kira itulah ketika kita ini sudah meniatkan diri gitu ya, untuk menjadi anak yang soleh, maka berpacu untuk ibadah kita harus mulai dari kecil.
Pak Amin dulu itu sudah kultum sejak kecil di panggung itu Brotojoyo. Kultum 7 menit, lama-lama 17 menit. Sama-sama kultum kan artinya bisa berbeda kan. Kultum kuliah 7 menit atau kultum kuliah 17 menit atau kultum kuliah 70 menit, macam-macam tergantung yang menyingkat. Adik-adik, dulu waktu Pak Amin sudah khatam 3 kali adik-adik, mondok di pesantren Futuhiyah, ngajinya di Al-Ghadiyah sama Timo Ibin. Itu ternyata tidak semudah yang ada di rumah. Di rumah itu ala kadarnya, Masya Allah. Ketika di pesantren ketatnya bukan main adik-adik. Pak Amin dulu waktu bilang, kalau waktu baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, baru a'u saja itu diduduk lambene. Gitu. Wah, terus suruh ulang lagi, suruh ulang. Nah, Pak Amin langsung tanya sama senior, namanya Kang Haji di Bogotasi itu, senior itu. Saya kenapa baru a'u sudah diduduk lambe saya? Oh, ainmu kurang jeli. Harusnya ainnya itu lebih dalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ngajinya seperti itu adik-adik. Tidak dulu setengah jam itu bios kabeh. Kalian di sini ngaji pakai AC enak gitu ya. Bismillah itu harus meringis tenang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ha yo ha tenang itu. Alham oh tutup. Alham tutup. Alhamdulillahi rabbil alamin. Untungnya lah nyeklur kebablasan gitu. Ar-Rahmanir-Rahim mencucu. Maliki yaumiddin. Iya, wah, tenangannya rakawan ini. Oh, itu kenapa harus seperti itu? Karena untuk kelancaran nanti setelah itu. Karena kita sholat harus baca Fatihah, Fatihah harus benar, maka Fatihahnya harus diperhatikan. Setelah Fatihah ke atas, rotok-rotok lumayan penting. Nah, anak-anak sekarang sabet lambe ini, wah langsung kena hak asasi anak ya, lapor Kak Seto lah. Baca tak dulu ya masih Kak Seto, wah akhirnya akibatnya apa? Akibatnya ya anak-anak ya kualitasnya nggak kayak dulu gitu ya. Sabet sikit, nangis, lapor, orang tuanya ragu. Kalau orang tua sudah menitipkan ke sekolah, ke pondok pesantren, ke guru, ke kiai pasrah bongkokan. Jadi Haji Nurul Huda Jazu, ayahnya Gus Kausar itu, sampai kalau ada santri itu sampai ke beliau itu kok pasahnya nggak serius suruh keluar, jadi nggak boleh mondok. Kenapa? Karena guru itu pasti akan menuntun kepada jalan yang benar, betul tidak? Oh, tidak ada menyesatkan anak-anaknya, murid-muridnya, kecuali guru yang stres. Di sini tidak ada guru yang stres. Alhamdulillah, Al-Azhar ya. Allahumma amin. Adik-adik, maka waktu itu Pak Amin juga kemudian digembleng sama Kiai Haji Syukri Dovir itu untuk sampai ke ngimami. Loh, bayangin adik-adik ya, Pak Amin ini umur apa ya, belum aliyah itu, masih MTS, itu suruh ngimami. Yang nyuruh Pak Kiai itu. Akhirnya Allah Akbar. Karena Pak Amin masih muda, belum SMA waktu itu, ngebut, wah kena jeweran. Lah piye wong sing bahaya ini kesuwen banget kok. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wah, selak kesuwen bah, selak kemis bah. Akhirnya malam kedua Pak Amin yang imami. Wah, mau ber. Wah, lagi semangat-semangatin tak kebut wae. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kanca-kancaku malah muni asyik. Waktu itu Pak Amin bacanya ayat pendek, enggak surat pendek. Waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Rakaat kedua waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Shad. Allahu Akbar.
Rakaat ketiga waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza saja Allahu akbar. Bukan idza ja'a tapi idza apa? Idza saja. Akhirnya dicewer sama Pak Kiai Sukri waktu itu, besok kalau ngimami pakai surat pendek, jangan ayat pendek. Akhirnya Kiai besoknya ngimami al-hakumul lancar wal asri oke. Itu apa? Wailul lanyah alam taro oke. Nah kok pasang tekan ilah arwaita lancar terus inna atau inna malah mandek. Inna atau inna kalau fasoli li rabbika wanhar. Lupa Pak ini inaopo ini ono sing banyak inamilahi batal sholatnya. Adik-adik juga hati-hati ya kalau ngapalin Quran, diperhatikan ayat-ayat yang sama pakai otak kanan ya. Pakai otak kanan itu contohnya gini, Pak Amin naruh HP di meja. Nah mejanya diperhatiin, oh yang ada kembangnya HP posisi di situ, sudah tinggal aja nanti pakai otak kanan ini akan langsung selalu connect. Tapi itu dia, oke, hijau sebelum kembali. Nah, begitulah kira-kira ngapalin Quran adik-adik itu harus juga ada bayangan di dalam otak kita. Oh, sing kembar kuwi iki, ini. Apalagi baca kuliah wal kafirun itu kalau udah dititeni kadang-kadang bulet rak rampung. Pamin punya temen ngimami ngatek keringetan sirai ngelu maca kuliah rak bar. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun wa la antum a'budun ma a'budu wa la ana a'budu ma a'budu wa la antum a'budun ma a'budu wa la ana a'budu ma a'budu wa la. Makanya jengkel terus naruh bula-bula. Ada yang ingetin aku. Malah sekti lakum dinukum walaupun wamin. Kemudian ayat ini surat Al-Asr wal asri itu juga harus hati-hati. Ada yang baca wal asri ujungnya watin. Asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Dengan kamu sama-sama ilal ladzina amanu. Nah, inilah adik-adik, mudah-mudahan kalian ini mendapatkan prioritas menjadi orang yang memegang benderanya Allah, ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang min ahlil Quran. Amin Allahumma amin. Itu ya adik-adik, tadi ada beberapa kesimpulan ya, konsepnya tidak boleh kita main-mainan dengan 3 hal. 1 ibadah, 2 apa tadi? Istirahat, 3 makan, tidak boleh buat mainan. Kemudian di jalan jangan pakai sepeda listrik ya, di jalan besar. Kalau minggu kanan kiri ingo jangan seperti apa tadi? Ayam, benar ya. Nah, terus akhlakul karimah terakhir adik-adik kalau berangkat ke sekolah cium tangan orang tua. Kenapa? Karena keramatnya kita ada di rumah, yaitu terutama ibu kita. Cium tangan ojo terus buat kita pakai pipi tok nih batuk lok. Kadang-kadang tanganmu jadi ganggu. Saya pernah punya ponakan seperti itu, tak tanya, "Nopo nang ora diambung tangane ibu?" "Amputasi kok." Maka ibu juga harus nyetir ya. Harus nyetir lah pokoknya. Maka ditiru oleh putra-putri. Demikian adik-adik dan Bapak Ibu sekalian, semoga ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah syafaatul Quran nanti di yaumul qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu ya rabbana lakal hamdu wa yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tamtasimuna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sahhil wa yassir umurana wa tamtasimuna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.